Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di I'm Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara di minggu ini dari tanggal 24 hingga tanggal 30. Khusus untuk asmara dan kesehatan saja ya. Oke, ramalan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% resonate terhadap kamu secara personal. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Untuk beberapa pesan yang tidak sesuai dengan kamu ya, jangan juga diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan situasi emosional kamu ya. Oke, ada Seven of Wands, Ten of Cups, The Tower, Ace of Swords, Knight of Pentacles, The Hermit, and The High Priestess. Ya, saya ngelihat di sini bahwa sepertinya kamu kamu butuh dukungan dari keluarga, baik secara mental maupun materi ya, untuk ngebantu kamu mewujudkan pernikahan. Ya, kalaupun misalnya kamu ingin menikah, ya itu karena dorongan dari keluarga. Ada juga beberapa di antara kamu memang belum pengen menikah, masih seriusnya untuk cari uang gitu ya, masih bekerja keras di sini nih untuk Nine of Pentacles-nya, fokus sama uang, karir, pengen mengumpulkan pundi-pundi gitu ya. Ada beberapa di antara kamu ngerasa nggak nyaman atau nggak stabil, atau kamu belum merasa puas kalau dari segi financial kamu belum mapan gitu. Jadi ini mengenai seperti prinsip hidup gitu ya, seperti idealisme kamu gitu. Jadi nggak bisa diganggu gugat ya. Kalau misalnya aku mau mapan dulu, aku harus mapan dulu baru aku menikah gitu. Cuman keluarga di sini sepertinya udah terus nanyain kamu gitu ya, kapan nikahnya. Nah, ketika keluarga udah nanyain kamu seperti ini, kamu jadi pusing. Jadi ini juga konflik batin gitu ya. Ada beberapa di antara kamu jadinya, aduh gimana ini ya gitu ya. Jadi teringat lagi ya kan. Jadi ketika kamu mau menyendiri, kamu jadi mikir-mikir lagi, oh iya ya, memang aku perlu untuk menikah. Apalagi kamu ini yang usianya udah banyak gitu ya kan. Ya, jadi kamu renungkan lagi ketika kamu sendiri, ya saya penting memang untuk menikah, tapi kalau dari kondisi keuangan belum mapan gimana gitu ya, belum yakin nih untuk menuju ke sana, kecuali kalau orang tua ngebantu gitu ya kan. Oke, saya ngelihat di sini ya, untuk pasangan kamu, dia ini stalkingin kamu nih, dia terus memantau kamu dari kejauhan, dari media sosial ya, dari status-status kamu. Ya, saya ngelihat ada semacam energi kejutan atau peristiwa mendadak, atau ya untuk the tower-nya ya. Tapi saya nggak bisa ngejamin juga ini positif atau negatif. Ya, bisa yes, bisa no gitu, tergantung ya. Saya klarifikasikan dulu nanti supaya kita bisa lihat lebih jelas. Oke. Ada the high priestess, ada rahasia ini sepertinya ya. Bisa jadi kamu yang memiliki rahasia, ya rencana tersembunyi, atau kamu memiliki hubungan khusus dengan seseorang, tapi orang nggak tahu nih kalau kamu punya pacar, punya seseorang gitu atau ada seseorang nih yang kamu suka gitu ya, tapi kamu sembunyiin dalam hati gitu ya. Ya, diam-diam kamu suka, tapi nggak jujur gitu sama semua orang. Ya, bahkan ke temen kamu sendiri pun nggak jujur-jujur amat nih kalau saya lihat ya. Hubungan ini ada nih, hubungan rahasia ini yang udah dalam ada ya, tapi kalau untuk ditunjukin keluar sepertinya belum gitu ya. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Oke, saya akan klarifikasikan di sini untuk setiap kartu ya. Ada the death, ada two of pentacles ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ini melulu karena kondisi keuangan nih. Ya, ada beberapa di antara kamu keluarga nge-support gitu dari segi materi, tapi ya kalau bisa kamu 50%, terus keluarga 50%, semacam gitu harapan dari keluarga kamu gitu ya. Ya, dan beberapa di antara kamu juga sepertinya nggak pengen juga ngebebani keluarga 100% yang nanggung biaya pernikahan kamu. Ya, oke, sepertinya memang iya ya, kamu masih lebih fokus untuk
gimana caranya ngumpulin pundi-pundi ini nih gitu ya. Supaya rasa percaya diri juga meningkat ya. Kalau misalnya mau menikah nggak ada uang kan bisa nampak jadinya di sana ya kan, seberapa mapan kita. Iya, ada Hermit dan Page of Pentacles. Iya, kamu pengen menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, nggak pengen nih disokong-sokong sama keluarga ya. Bahkan kalau keluarga pun orang tua kamu pengen nge-support kamu secara materi 100% gitu, atau 50-50 pun misalnya ya, kalau bisa sama sekali keluarga ini enggak mengeluarkan sepeser pun untuk kebutuhanku, semacam itu nih. Apalagi kalau untuk pernikahan ya. Jadi kamu sepertinya ini yang mengikat kamu ya. Ini yang menjadikan kamu menjadi sosok yang sangat kerasan gitu di dalam prinsip ini tadi gitu. Yang gak peduli kalau misalnya usiaku pun udah agak banyak, yang penting aku pengen mandiri, aku pengen untuk biaya pernikahanku itu nggak ngebebani keluarga gitu ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu nih yang memiliki hubungan yang baru, sepertinya ada nih seseorang yang suka sama kamu ya. Dia nengok-nengokin kamu terus gitu ya. Dia pengen ini hubungannya serius sama kamu ya. Dia pengen hubungan yang lebih serius, yang lebih dewasa, ke tahap yang selanjutnya, semacam gitu. Ada kejelasan semacam gitu ya di hubungan ini. Karena saya ngelihat nih, untuk beberapa di antara kamu ada juga ini ngejalin hubungan dengan seseorang di sini, tapi ini seperti hubungan rahasia. Ya, hubungan rahasia. Dia ini nggak terlalu banyak bicara, tenang bawaannya ya. Matanya coklat, enggak hitam peket banget, enggak. Ya, dia ini energinya udah mature gitu ya, udah dewasa dia, dan sepertinya umurnya juga udah banyak di sini ya. Dia pengen ya hubungan yang serius gitu, yang ke tahap yang lebih jelas gitu ya. Kalau misalnya sembunyi gitu atau disembunyikan atau nggak ada transparansi terhadap orang-orang di sekitar gitu, itu kan nggak jelas gitu ya. Ya, saya ngelihat di sini kamu masih sepertinya masih ini ya, berjuang untuk diri kamu sendiri gitu. Masih fokus untuk karir yang tadi ya. Ya, masih fokus untuk mengejar prestasi juga ada di sini. Ya. Dan untuk Knight of Pentacles ya, sebenarnya untuk Aries penting untuk melihat detail-detail apa yang kamu butuhkan untuk sekarang ini. Tergantung dari kondisi kamu ya. Kalau orang tua udah nge-push kamu atau udah pengen kamu menikah, atau karena faktor usia kamu udah banyak gitu ya, mungkin kamu perlu memperhatikan itu gitu. Kalau misalnya orang tua kamu bersedia untuk ngebantu kamu, nge-support kamu, why not kan gitu ya. Ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang memiliki ambisi gitu di karir ya. Pengen sukses dulu nih di karir, baru kamu ngerasakan kepuasan. Tapi di satu sisi kamu juga memiliki konflik. Bisa konflik batin, bisa juga konflik terhadap keluarga. Ya, pengen ambisi duluan yang disukseskan, tapi di satu sisi kamu juga memiliki konflik batin tadi ya. Bisa jadi karena dorongan dari keluarga tadi. Atau kamu juga memikirkan bahwa memang kamu perlu untuk memiliki pasangan atau menikah kan gitu ya. Ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini, pasangan kamu ini sepertinya nggak bisa lepas dari kamu ya. Ya, ada seseorang yang nggak bisa lepasin dari kamu. Hasrat seksual, terus dia ini sangat sensitif, emosional. Dia terikat banget ini. Dia nggak bisa berpikir jernih nih, nggak bisa berpikir jernih. Dia terus stalkingin kamu. Ya. Dan beberapa di antara kamu juga saya ngelihat ya, kamu belum bisa lepas dari orang lama.
sehingga belum yakin untuk membina hubungan yang serius dengan seseorang yang baru. Ya, sebenarnya ya penting menurut saya kamu melepaskan diri dari orang lama kalau udah berlalu, ya kan. Ya kenapa harus terikat terus dengan energi semacam itu? Justru ini akan terus memperlambat ini kamu, energi positif kamu. Ya, membuka hati dengan seseorang yang baru, I think it's fine gitu. Tapi lebih baik memang energi kamu dengan orang lama ini harus dibersihin dulu gitu ya. Jangan terus terikat di situ terus ya. Gimana mau bisa mendapatkan seseorang yang baik atau yang positif di depan kalau kamu sendiri belum bisa move on, masih terus ini terikat ini dengan orang lama gitu. Ya, gimana kamu bisa melihat masa depan kamu akan lebih cerah dibandingkan dengan seseorang yang udah pernah berlalu kalau kamu nggak membersihkan energi-energi lama ini nih gitu, atau tidak mendapatkan pencerahan. Jadi di minggu ini memang penting bagi kamu untuk memperoleh pencerahan ya. Jadi pencerahan bukan hanya kerja terus, ya memang penting kerja, karir, keuangan gitu ya, tapi sembari kamu memikirkan juga bagaimana kamu memperbaiki asmara kamu ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Bersihkan hati dari orang-orang yang udah berlalu, yang udah nyakitin kamu atau ninggalin kamu ya. Ya, bukalah lembaran baru nih, ada the death ya. Bukannya nggak mampu kamu sebenarnya untuk move on dari orang lama atau orang yang memiliki energi keterikatan yang besar sekali yang kamu rasakan ya. Bisa, asal ada usaha ya kan. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu ya. Yang pertama ada Sacred Union, ada Embrace, ada juga Life is a series of constantly shifting cycles. Oke, saya akan mulai baca dari sini ya. Walaupun ini tadi yang terakhir saya ambil, tapi kata hati saya mengatakan ini yang pertama. Oke, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Ya, hidup itu adalah seri sebenarnya. Dan kita itu selalu mengikuti perputarannya ya kan, atau alur ceritanya gitu ya. Kalau kita terus melawan arus itu ya, seperti ikan salmon ya kan. Ikan salmon senang tuh melawan arus sungai ya, tapi karena memang ya begitulah dia ngejalani hidup gitu ya. Memang udah secara natural seperti itu. Tapi kalau kita manusia bukan seperti itu sepertinya. Kita harus bisa beradaptasi ya kan, dengan perubahan-perubahan yang ada ya. Kalau misalnya kamu udah berakhir dengan seorang yang lama nih ya kan, jangan ngotot gitu ya, pengennya sama dia gitu ya. Wong kalau dia nggak mau atau dia nggak tertarik atau udah ada hal yang ngebatasi, kalian bakalan susah ini untuk kembali. Kalaupun kembali mungkin tetap bakalan ada masalah misalnya. Kudu harus dipikirkan matang-matang di sini gitu ya. Ya, ikuti seperti kata spiritual guidance kamu ya. Ikutilah alur ceritanya ya. Hidup itu mengalir, ikuti alirannya. Go with the flow. Kamu akan surprise, kamu akan memperoleh energi-energi surprise. Ya, saya ngelihat di sini the tower ini berarti ini adalah energi surprise-nya. Kalau kamu ikuti alirannya, kamu jangan bertahan nih di sini. Ini yang ngeblok kamu nih, terikat sama energi toksik orang lama. Ada hasrat, ada rahasia, ada hal-hal yang gak ingin kamu ceritakan. Kamu ngerasa tabu soal ini. Bisa jadi hubungan yang rahasia atau karena masalah keuangan gitu ya.
ada rasa malu gitu untuk mengatakan sama keluarga atau sama siapapun bahwa misalnya kamu memiliki masalah dalam hal keuangan. Bisa jadi. Ya. Ini seperti gambar ini nih ya. Ini kan ada serinya gitu ya kan, mulai dari akar dulu, dia bertumbuh sampai punya daun, habis itu kering, udah punah seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngelawan yang namanya apa ya, nggak bisa melawan arus atau nggak bisa melawan evolusi, semacam evolusi gitu ya kan, atau shifting cycles of life gitu ya. Oke, yang kedua ada embrace through each other you find the missing pieces. Ya, cobalah isi hidup kamu dengan seseorang, karena kadang ya kita ngerasa aku mampu, aku bisa kok kalau ada uang gitu ya kan. Apa yang nggak bisa gitu ya. Kadang itu bisa ego gitu ya kan. Tapi di satu sisi sebenarnya kita itu sendiri. Kita butuh partner, teman untuk berbagi. Ya. Ataupun ada beberapa di antara kamu di sini yang udah punya pasangan gitu ya. Cuman kamu ngerasa bahwa pasangan kamu ini punya rahasia, menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ya, mungkin harus ada cara-cara yang kamu lakukan supaya dia ini bisa berkata jujur sama kamu. Apa yang membuat dia sulit untuk terbuka sama kamu? Ya, ini juga bisa vice versa ya. Bisa jadi kamu yang punya rahasia. Dan ya, coba dipikirkan apa yang membuat kamu susah untuk terbuka. Kenapa kamu merasa tabu untuk mengatakan hal tertentu, atau ada semacam perasaan malu gitu akan hal tertentu? Kenapa gitu? Jujur terhadap diri sendiri juga bisa ya. Ya, dan kejujuran ini akan memberikan pencerahan sama kamu. Kamu akan menemukan kepingan-kepingan hal-hal yang ingin kamu cari untuk mengubah hidup kamu menjadi tercerahkan. Ya, saya tambahkan lagi untuk yang ini ya. Kita harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada ya kan, atau evolusi atau shifting cycles of life tadi. Kalau enggak kan kita yang jadinya stres, capek sendiri ya. Ibarat kalau kita mau menahan badai, kita yang capek gitu ya kan. Ya, mungkin bagi kamu perlu ini untuk mengikuti arusnya dulu gitu. Coba lihat dulu gitu ya, jangan terus melawan kehendak alam gitu ya. Ya, enggak, aku mesti harus begini dulu baru menikah. Enggak, aku harus begini dulu baru aku ini gitu ya kan. Padahal di satu sisi kamu juga ada situasi emosional yang kurang damai gitu hati kamu. Ada semacam jalan buntu, ketidakpastian di dalam hidup gitu ya. Mungkin kamu harus membuka hati ini dengan seseorang. Bisa jadi dengan hal demikian kamu akan lebih semangat untuk ngejalani hidup. Ya, untuk beberapa di antara kamu ya. Oke, ada sacred union. Honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. Ya, ini dia nih. Ada hubungan rahasia tadi nih. Udah dalam ini gitu ya. Cuman kalau hubungan yang udah dalam seperti ini adalah hubungan yang suci sebenarnya ya. Dan spiritual guidance kamu berkata, hargailah itu ya. Itu adalah hubungan yang berharga. Ya, seperti harta karun di dalam sebuah hubungan itu. Jangan dihancurkan, jangan dirusak. Karena itu adalah hubungan yang suci,
Hubungan intim itu sebenarnya adalah sacred activity ya, atau sacred union. Ya, berbeda dengan beberapa orang yang menggunakan hubungan intim seperti ini hanya untuk nafsu, itu beda lagi. Tapi saya percaya bahwa hubungan yang didasarkan dengan nafsu itu bukanlah hubungan yang sehat. Apalagi kalau misalnya ada rahasia segala gitu ya. Mungkin ada yang harus kamu perbaiki dari sini. Ya saya nggak mengatakan itu Aries ya. Bisa jadi ini vice versa, bukan kamu tapi pasangan kamu. Ya. Demikian untuk readingan ini, semoga ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Ya, tetap semangat ini untuk Aries dan ya semoga berbahagia. Goodbye.